Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surah An-Nisa surah yang keempat ayat 47. Ketika ahli kitab, orang-orang yang belum beriman saat itu, mendengarkan ayat 47 surah An-Nisa yang dibaca oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Di perjalanan beliau mendengar bacaan Nabi dan para sahabat, lalu belum sampai ke rumah, beliau sudah terketuk hatinya dan beriman. Langsung masuk Islam. Jadi mereka mau pulang ke rumahnya, di perjalanan mendengarkan Nabi dan sahabat baca Al-Quran. Surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 47. Lalu mereka sebelum sampai ke rumahnya sudah beriman. Karena beliau khawatir kalau enggak segera bertaubat, belum nyampe ke rumahnya, belum masuk ke pintu rumahnya sudah wafat. Subhanallah. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, utul kitab yang diberi siapa mereka Alkitab kepada Alkitab. Dalam hal ini Taurat dan Injil sebelum dirubah. Aminu, berimanlah siapa kalian semua. Bima, dengan suatu, nazalna, yang telah menurunkan siapa kami. Maksudnya dimaksud suruh beriman kepada Al-Quran. Alkitab di sini sama-sama Alkitab, Taurat dan Injil. Lalu yang dimaksud Alkitab di sini Al-Quran karena pakai Al-Ma'rifah. Agar mereka yang dulu pernah diturunkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi-Nya, sekarang mereka harus beriman kepada Al-Quran. Karena isi Al-Quran dengan kitab sebelumnya itu sama, sebelum mereka dirubah. Musaddiqan lima ma'akum, hale membenarkan kepada isi kitab
yang bersama kalian selama belum dirubah. Min qabli an natmisa wujuha, sebelum an natmisa, bisa merubah, artinya menenggelamkan, sebelum merubah siapa kami, wujuhan kepada beberapa wajah, wajhun mufrad, wujuh beberapa wajah. Diputar dari wajahnya di depan lalu diputar oleh Allah ke belakang. Atau yang dimaksud sebelum orang itu biasanya mudah menerima kebenaran, tapi pada detik berikutnya dia enggan. Yang asli, yang benar itu yang pertama. Jadi ketika kedua kalinya itu biasanya pertimbangan dunia, lalu enggan. Padahal hati kecilnya ingin menerima dan berbuat baik. Mohon maaf, sama dengan seorang yang pertama berjumpa dengan seseorang. Ada kalanya orang itu langsung tertarik, ada kalanya tidak tertarik. Pandangan pertama itu biasanya dari pertama pandangan itu biasanya benar. Hanya saja memang perlu diyakinkan, khawatir pandangan pertama itu bohong. Min qabli an natmisa wujuhahum fanaruddaha ala adbariha. Kemudian oleh Allah diputar dari depan ke belakang. Masya Allah. Khawatir wajahnya berubah. Khawatir mendapatkan azab sebelum sampai ke rumahnya. Auna la'anahum, atau sebelum mengutuk, melaknat, mengadab siapa kami Allahum kepada mereka. Ahlul kitab, kama sebagaimana sesuatu azab, la'anna telah melaknat, mengutuk, memberikan azab siapa kami, ashab sabti kepada ahlu kitab, ashab sabti. Dulu disuruh ibadah waktu hari Sabtu, malah tidak ibadah, cari ikan. Ada yang pakai akal-akalan, pakai rasional. Di waktu hari Sabtu tidak menangkap ikan, cuma membuat lubang agar ikannya hari Sabtu masuk, besok diambil. Karena memang hari Sabtu itu banyak ikan. Karena banyak ikan, mereka itu ibadahnya ditunda. Jadi luar biasa. Justru di hari di mana orang sedang lupa dengan akhirat, mabuk dengan dunia, di saat itulah Allah mengingatkan agar stabil. Di saat kamu asik dengan duniamu, saat itulah kamu harus ada remnya. Kayak seperti orang punya mobil baru, udah bagus dan enak, nyaman, jalannya mulus, lurus, lalu digas semaksimal mungkin. Atau karena baru mendapatkan nikmah sehingga gembira riang berlebihan, akhirnya lupa daratan. Atau berita kelulusan segala macam. Atau diterima di suatu, ini akibatnya kalau berlebihan. Jadi mereka itu disuruh ibadah hari Sabtu, tapi mereka tidak mau. Karena Sabtu itu dunianya lagi lancar-lancarnya. Allah menginginkan agar ibadah dulu yang khusyuk, ikhlas, tumakninah, tenang, baru nanti. Atau kalau itu harus dunia sebentar, ibadah yang khusyuk. Kalau mau duluan. Tapi mereka tidak mau. Karena memang hari Sabtu itu sedang dicoba seberapa keimanan mereka. Wa kana amrullahi maf'ula. Ada apa ketetapan Allah maf'ula, yaitu pasti terlaksana. Di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 5 halaman 235 di kiri di tengah ini diceritakan tentang Islamnya Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu masuk Islam di zaman Sayyidina Umar. Ketika mendengarkan bacaan Al-Quran dari sahabat, mereka masuk Islam. Sebenarnya dari zaman Nabi mereka sudah kepingin masuk Islam.
Tapi baru terrealisir ditunda-tunda sampai di zaman sahabat Umar. Mereka ini orang Yahudi yang ahli kitab, lalu ketika nanti masuk Islam banyak cerita-cerita tentang ahli kitab, lalu Nabi mengingatkan cerita-cerita ahli kitab agar kita menyaringnya. Jangan mudah menerima, jangan mudah menolaknya. Apabila sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita terima. Hanya saja ya untuk memastikan bahwa sesuai apa tidak dengan Al-Quran, itu yang menentukan adalah Allah, Rasulnya, sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, a'immah, ulama salafus saleh, baru kita belakangan. Jangan sampai kita yang mudah mengatakan ini bertentangan dengan ayat ini, hadis ini, dan lain sebagainya. Demikian juga sahabat Abdullah bin Salam. Sahabat Abdullah bin Salam ini ketika mendengarkan Nabi membaca, maka beliau segera masuk Islam, khawatir sebelum sampai ke pintu rumahnya sudah meninggal. Khawatir menjadi su'il khatimah. Wa qala Malikun rahimahullah, kana awwalu islami Ka'bil Ahbar, annahu marra birajulin minal lail wa huwa yaqra'u hadhihi al-ayah. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu. Fawadda'a kaffayhi ala wajhihi wa raja'a al-qahtara ila baitihi fa aslama makanahu. Wa qala wallahi khiftu alla ablughu baiti hatta yutmasa wajhi. Wa kadzalika fa'ala Abdullah ibn Salam lamma nazalat hadhihi al-ayatu. Wa sami'aha ata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabla an ya'ti ahlahu wa aslama. Wa qala ya Rasulullah ma kuntu adri an asila ilaika hatta yuhawwila wajhi fi khafaya. Jadi mereka sama-sama mendengar sahabat membaca Al-Quran surah An-Nisa ayat 47 lalu segera masuk Islam. Ada yang masuk Islam ke Sayyidina Umar, ada yang masuk Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 54-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannam sa'ira. Am yahsudun nas. Apabila segala yang ada di benak kita tidak disertai hasad, kedengkian, maka mudah merubahnya. Mudah kita menerima kebenaran apabila di hati kita tidak ada kedengkian. Sebaliknya apabila yang berkecamuk di benak kita adalah kedengkian, sulit untuk merubah dan dirubah. Wa huwa ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Padahal andai saja kita orang yang baik tapi masih ada perasaan yang kurang baik, dengki, maka sebenarnya kedengkian itu dapat memakan kepada segala kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Nilainya habis. Kama ta'kulun naru, sebagaimana memakan api al-hataba kepada kayu. Al-hasudu adu ni'mati. Mutasakhitul liqada'i wa yuradim biqismati. Orang yang dengki itu adalah orang yang tidak menerima nikmatku.
Jadi nikmat yang diberikan, dititipkan oleh Allah kepada mereka itu tidak disyukuri. Itu termasuk orang dengki. Dia selalu melihat milik orang, kesehatan orang lain, harta orang lain, kebahagiaan orang lain, nikmat orang lain, dunianya orang lain. Itu dia dengki namanya. Eh, Tidak apa, tidak mensyukuri nikmat yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Sehingga orang seperti itu tidak pernah merasakan kenyamanan dan ketenangan pada hidupnya. Yang ada selalu kurang. Itu namanya dengki kepada nikmat Allah. Ada lagi model dengki itu ketika ada orang punya kelebihan, dia dengki, sakit hatinya. Dia berarti tidak ridho, padahal Allah itu telah membagi-bagi sesuai doa dan usahanya orang masing-masing dan sesuai dengan kesiapannya orang itu masing-masing. Ada kalanya mereka sudah siap untuk dititipi oleh Allah jabatan atau dunia. Ada yang belum. Jadi kita merasa sudah siap, padahal menurut Allah belum. Sama dengan kita punya anak. Anak kecil itu ada yang suka cabai karena warnanya merah. Menurut orang tuanya belum, jangan nak. Ada pisau kata orangnya jangan nak. Ada beling kata orang tuanya jangan. Anaknya suka karena belingnya mengkilau, pisau juga begitu. Cabai juga begitu. Jadi tugas kita adalah berdoa dan berusaha. Selanjutnya kita syukuri dan selanjutnya biarkan saja Allah membagi-bagi kenikmatan itu sesuai dengan pemberian Allah. Mutasakhitul liqada'i. Tidak berterima kasih kepada ketentuanku. Wa iruradim bikismati. Dia tidak ridho dengan pembagianku. Awwaludzam. Al-hasad awwaludzam bin usya. Adapun hasad itu pertama dosa yang didurhakai. Allah siapa Allah bihi dengan dzam. Fis sama di langit. Itu ya kalau bahasa kita tidak bersyukur. Dosa pertama itu adalah kedengkian. Ya buktinya apa? Itu Qabil dan Habil kakak beradik itu. Bagaimana seorang kakak bisa menghabisi adiknya saat orang tuanya nggak ada? Padahal orang tuanya sudah menitip, tolong nak itu darah daging kamu, itu saudara kamu, dijaga nak itu adik kamu. Masya Allah karena pertimbangan dunia. Karena kedengkian terjadilah apa yang terjadi perbuatan Qabil kepada Habil. Itu awal kemaksiatan berangkat dari kedengkian. Wa ulu dzambin usiya bihi fil ardh. Fa amma fis sama fahasadu iblis li Adam. Jadi pertama hasad yang dilakukan di langit itu bagaimana hasadnya iblis kepada Adam. Sedangkan hasad, jadi hasad itu dosa pertama yang terjadi akibat hasad di langit maupun di bumi. Dosa pertama itu. Sedangkan di bumi yaitu hasadnya Qabil lihabilah. Itulah seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, ayat 27 sampai 32. Cerita tentang Qabil dan Habil. Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah wa sadaqatu tudfi'ul khati'atah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Jadi hasad itu dapat menghabisi nilai-nilai kebaikan kita. Di sisi yang lain, sedekah sekecil apapun itu dapat memadamkan api kebencian, api kedengkian. Jadi cobalah kita bersedekah sekecil apapun menurut kemampuan karena itu dapat meredam kedengkian. Seorang punya motor hanya 1.000 atau 2.000 rupiah. Kita berbagi dengan kita parkir. Dengan demikian sepeda motor kita aman. Kita bersilaturahim dengan orang lain. Orang lain merasa mendapatkan rezeki, mendapatkan kepercayaan, merasa punya saudara dan lain sebagainya. Wassalatu nurul mu'min. Salat itu cahayanya orang mukmin. Jadi kalau ingin bercahaya, salatlah, salat yang wajib, salat sunnah. Karena di dalam salat itu ada doa. Doa untuk kita, doa untuk Nabi,
Sedangkan doa untuk Nabi itu agar kita terbiasa mendoakan sama umat Islam. Karena Nabi pada dasarnya tidak butuh kepada doa kita. Karena Allah sudah memberikan doa. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak ada doa atau salawat atau rahmat yang lebih utama dari rahmat dan doanya Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu nuril mu'min wassiyamu. Kok udah sholat tapi hatinya belum bercahaya? Yang perlu ditanyakan itu sholatnya. Berikutnya, wasyamu junnatum minan nar. Dan kalau kita diberi kemampuan di samping untuk menjaga kestabilan kesehatan kita, sering-seringlah kita sholat dan puasa sunnah. Puasa sunnah itu dapat menjadi tameng, penghalang antara kita dengan neraka dunia maupun akhirat. Itu kelengkapan dari hadis itu. Ini banyak syawahidnya. Abu Daud 4904. Isbir ala hasadil hasu difa inna sabaraka qatilu. Fannaru ta'kulu ba'daha illam tajid ma ta'kulu. Isbir, sabarlah. Latihan, sabar. Sabar itu perlu latihan. Kalau nggak latihan, mana bisa. Ala hasadil hasud, terhadap kedengkian orang yang dengki. Kami baru sadar. Kami pernah melihat di suatu pengajian, itu ada waktu kami mengisi di suatu tempat, ada orang yang kirim semacam tulisan begitu di grup atau di apa gitu ya. Waktu kami live di suatu tempat, dan itu memakai nama Sanusi gitu. Jadi, dan itu komentarnya itu kurang bagus. Nah, kami baru sadar, jangan-jangan orang ini memakai nama kita untuk sesuatu yang mencurigakan. Karena kami lama itu, kok ada orang nih namanya Sanusi begitu. Setiap kami live itu biasanya ada, tapi komennya itu ada sesuatu, bukan kami tidak suka di komen yang kurang bagus, bukan. Karena sifatnya untuk komen kepada orang lain dan lain sebagainya. Jadi, begitulah dunia ya. Ini kami baru sadar itu. Padahal kami sendiri tidak pernah, jangankan di dalam hal seperti umum seperti itu. Di keluarga, di teman alumni biasanya, itu hampir bisa dikatakan jarang atau tidak pernah ikut komen. Paling diam aja. Ya, itu luar biasa. Jadi itulah seninya hidup. Ketika ada orang yang mungkin salah paham, mungkin dipikir dari kami itu kali. Ya, tapi kami alhamdulillah dengan demikian bisa belajar menikmati tentang seni hidup. Oh, hidup tuh begini. Ya udah gitu aja. Dulu Nabi diajari tentang seni hidup itu luar biasa. Banyak godaan, fitnah, musibah. Kalau kita kan ringan-ringan saja. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita semua, tidak diberikan cobaan di luar kemampuan kita. Karena iman kita masih sangat rendah. Fa inna sabroka, karena kesabaranmu ketika orang selalu berbuat kurang baik kepada kita, lalu kita bertahan, maka qatiluhu, itu akan membakar dirinya sendiri pada saatnya. Fannaru, sama seperti api. Api itu takul, memakan apa nar ba'daha, kepada sebagian api. Di saat ada kayu dibakar oleh api, saat kayu itu habis, maka arang itulah yang dibakar oleh sesama api. Illam tajid ma ta'kuluh. Qala ba'du ahli tafsir fi qaulillahi ta'ala rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Surah Fussilat ayat 29.
Rabbana, wahai Tuhan kami, arina, memperlihatkanlah siapa engkau nang kepada kami, memperlihatkan arina alladaini kepada dua kelompok, adallana yang telah menyesatkan siapa, adalla tasniyah, siapa mereka berdua, nah kepada kami, siapa dua ya orang yang bisa menyesatkan kita, mentergelincirkan kita, minal jin, bisa dari jin, wal insi, bisa dari manusia. Jadi kita hati-hati dalam berjalan. Dimanapun kita berada, kita ini hidup seperti di hutan. Jadi ya biasalah hidup itu, di hutan itu kan ada singa, ada serigala. Jadi kita mesti hati-hati itu aja sih. Bisa menempatkan diri di tempat waktu yang tepat. Naj'alhu ma tahta qadamina. Ya Allah, tolonglah tampakkan dan datangkan kepada kami jin dan manusia yang telah mentergelincirkan kami dulu, menggoda kami dulu. Akan kami taruh tahta aqdamina di bawah kaki-kaki kami. Liyakuna minal asfalin agar mereka berada di bawah kami. Dijawab oleh jin dan manusia yang menggoda. Lah dulu saya kan cuma menggoda, kenapa kamu mau? Kira-kira begitu. Kan segala sesuatu itu terserah kita. Bagaimana kita? Kita jadi orang baik kalau kita baik. Kita menjadi orang tidak baik kalau kita mau digoda dan lain sebagainya. Ketika kita tidak mau digoda, ya biasa-biasa aja kan. Innahu innama arada billadhi minal jinni iblis. Alladhi innama arada billadhi minal jinni iblisa. Walladhi minal insi qabila. Wadhalika anna iblisa kana awwala man sannal kufra. Yang pertama mengajak kepada kekufuran itu iblis. Wa Qabil, dan orang yang mengajak kepada kemaksiatan manusia itu adalah Qabil. Karena awwala man sannal qatlah. Karena dialah orang yang pertama mengajak bermusuhan, berakhir dengan pembunuhan. Ya, seperti di sekitar kita lah. Akibat perselisihan anak-anak, minta tolong kepada hukum aparat, terjadilah pembubaran, terjadilah pembunuhan, bukan malah dirukunkan, terjadilah apa ini penahanan dan lain sebagainya. Padahal penahanan itu yang ditahan menurut Al-Quran. Nah, habis ini kita sampaikan, kita bacakan. Apa saja yang harus ditahan di dalam Al-Quran itu. Harus dimasukkan jeruji. Apa saja yang sebenarnya harus diklarifikasi dan dirukunkan. Wa innama kana aslu dzalika kulliha al-hasud. Dzalik, jadi kulli dzalik itu al-hasad. Jadi semuanya itu bersumber dari kedengkian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu inna kulla man kana atqa fa syahwatuhu ashad li'anna alladhi la yakunu taqiyan fa innama yatafarraju bin nazar wal mas'ala tara ma'ruya fil khair. Nah, ini ada penjelasan yang lain nanti. Jadi karena kedengkian dulu Nabi itu dituduh Muhammad itu kalau memang Muhammad orang benar kenapa istrinya lebih dari satu. Dia nggak sadar kalau Nabi itu hanya untuk membantu, menolong, dan menyelamatkan dulu. Karena suaminya sudah wafat dalam peperangan, nggak ada keluarganya. Padahal mereka ini udah sepuh-sepuh dibantu oleh Nabi. Sehingga mereka bisa menjadi keluarganya Nabi dunia akhirat. Alangkah bahagianya menjadi keluarga Nabi udah dipastikan surga itu. Kalau tidak begitu, sudah keluarganya wafat, nggak punya keluarga, nggak punya harta, di tempat yang jauh, yaitu di Madinah. Aslinya mereka di Mekah, jadi Nabi berkorban. Lagi pula dia nggak sadar, nabinya sendiri dulu coba lihat Nabi Daud itu kan, Nabi Sulaiman, itu keluarganya banyak itu. Tidak hanya satu, tidak hanya 9, tidak hanya 13. Jadi tis'u wa tis'una najah itu. Kalau bahasa Al-Quran surah Sad ayat 23. Wa amma khabaru Sulaiman fa fi sahihil Bukhari. 3424 Muslim 1654. Halafa Sulaimanu la yatufanna ala mi'ati mura'atin kullu mura'atin tahmilu ghulaman yujahidu fi sabilillah. Kalau dulu sama para nabi itu kan demi untuk menyelamatkan umatnya, mengembangkan dakwah keturunan yang baik-baik. Kalau Nabi Sulaiman jelas untuk jihad supaya pasukan. Kita lihat mohon maaf ya,
Saya tidak bermaksud bicara tentang pernikahan, tapi dari satu sisi saja, soalnya banyak orang yang salah paham. Nabi Sulaiman di suatu tempat seperti di Eropa, karena mereka takut menikah, tapi dia kumpul, tapi tidak mau menikah, tidak mau punya anak, karena punya anak itu katanya merepotkan, mengganggu aktivitasnya. Akhirnya apa? Akhirnya perkembangan mereka sedikit. Sedangkan umat Islam, umat Islam itu hobi menikah, hobi punya anak. Jadi banyak perkembangannya. Oleh karena itu Islam berkembang banyak, Nabi bahagia dengan umatnya. Hanya saja kalau hobi menikah harus bertanggung jawab kepada keluarganya, kepada anak istrinya, keselamatannya, pendidikannya, segala macam itu dunia akhiratnya. Dan Nabi menyampaikan bahwa kenapa biasanya kalau memang orang baik, bertanggung jawab, orangnya soleh, biasanya masalah keluarga itu dan punya anak juga. Kenapa? Karena dia menjaga segala pandangan hatinya. Akhirnya dia itu hanya memandang istrinya dan lain sebagainya. Demikian juga pasangannya. Oleh karena itu biasanya dia itu uh, ada yang istrinya lebih dari satu karena untuk menolong, ada yang anaknya lebih dari 2 dan 3 karena inna kulla man kana atqa fa syahwatuhu asyad, karena syahwatnya itu tidak mengembang kemana-mana tapi hanya berputar di keluarga untuk menjaga dunia akhirat, kebersihannya, ketakwaannya. Ya annalladzi la yakunu taqiyan fa innama yatafarraju bin nadhar wal mas. Al-ainan tasniyan wal yadan tasniyan. Fa idza kana fi an-nadhar wal mas fa idza kana fi an-nadhari wal mas naw'un min qada'i syahwati qalla al-jima'. Wal muttaqi la yanzuru wa la yamassu fatakuna syahwatu mujtami'atan fi nafsihi fayakunu aktsara jima'an. Wa qala Abu Bakar Al-Warraq kullu syahwatin taksi al-qalba ila al-jima'a fa innahu yusfi al-qalba wa lihadza kana al-anbiya'u yaf'alunahu dzalik. Penjelasan seperti ini diantaranya ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 5 di halaman 234 sampai 243. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara orang yang boleh ditahan menurut Al-Quran itu diantaranya diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 90 sampai 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 90 sampai 91. Ini di samping pembunuhan untuk kisos yang boleh ditahan itu yang seperti diabadikan di dalam Al-Maidah ayat 90-91 yang melahirkan al-adawa permusuhan, al-baghdha kebencian. Di masalah apa? Fil khamri, masalah minuman yang memabukkan, orang mabuk-mabukan. Nah, itu harus ditahan. Pabriknya juga harus ditiadakan. Tuh investasi nanti nggak masuk. Orang yang investasi itu kan butuh bir. Kalau mau minum bir, biar di negaranya. Nggak usah di negara kita. Investasinya kita terima, birnya jangan masuk. Kebaikannya dari luar kita terima, sesuatu yang tidak baik biar di luar, jangan masuk ke negara kita. Investasi perlu, tapi sesuatu yang buruk akibat dari orang mabuk itu bisa melahirkan sesuatu yang ada permusuhan, kebencian.
wal maisir, judi. Nah, itu yang boleh ditahan. Kalau cuma alat tukar dengan emas dan perak dan tidak terlalu berpengaruh toh, masalah kecil, dan belum meluas satu, kan bisa diajak baik-baik, ngobrol, musyawarah. Siapa tahu kita dapat ilmu. Apalagi mereka kepingin bernostalgia dengan Al-Quran dan As-Sunnah, As-Sunnah menjalankan syariat dan sunnah nabinya, menghindari riba. Apa yang dirugikan? Kan nggak ada melahirkan adawa dan baudot. Tidak ada. Tidak ada yang dirugikan. Apalagi negara kita ini kan negara demokrasi, bukan negara yang Masya Allah. Memang bukan negara agama. Kalau bisa memang dijadikan negara agama Islam berdasarkan agama Islam. Kalau nggak bisa, tapi kan negara kita ini negara demokrasi. Jadi kan boleh mestinya. Buktinya apa? Kita bayar etol itu kan bukan rupiah. Kenapa etol boleh? Tapi alat tukar menukar dengan emas dan perak dituduh berjudi lah, mendapat keuntungan 2,5%. Lah orang kan berdagang perlu keuntungan. Masya Allah. Yang kayak begitu nggak usah ditahan lah. Jangan. Dirukunkan, dinamaikan, diajak ngobrol. Agar di negara kita ini tidak terlalu banyak yang bisa menyebabkan timbulnya kecurigaan, permusuhan. Akhirnya niat yang baik seperti wakaf uang itu kan tertolak. Kenapa? Karena kita selalu salah paham kepada syariat Islam. Sehingga orang pun salah paham ketika syariat Islam sebagian mau diterapkan. Itu kan namanya fa'atba'a sababa, terjadi sebab akibat. Jadi yang boleh ditahan itu suatu pelanggaran yang melahirkan adawah, kerugian yaitu permusuhan, wal baghdha, kebencian. Kalau cuma tukar menukar uang, siapa yang dirugikan? Lah ditanya aja korbannya, oh rupiah. Orang itu masih kecil, lagi pula kan negara demokrasi, biar sama-sama jalan kenapa? Wa yasuddakum an dzikrillah. Tapi saya yakin pada waktunya itu akan dibuka itu. Meskipun nggak disetujui dalam keadaan masa tertentu. Sama dengan, mohon maaf, eh, yang ada di benak kami hanya bagaimana cara merukunkan umat. Kami yakin pada waktunya FPI itu bakal diizinkan kembali. Kami sekarang ngomong jam berapa, hari apa, detik apa, tahun berapa. Coba dugaan kami insya Allah itu. Kenapa? Karena mereka itu hanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada suatu kekurangan, mestinya dirukunkan. Bukan malah ditanggapi dengan berlebihan, sampai terjadi pembunuhan, pembubaran, dan lain sebagainya. Kan sama-sama saudara kita, sama-sama anak bangsa. Wa yasuddakum an dzikrillah. Mereka itu membantu kalau ada apa ini gempa, kalau ada kebanjiran. Yang baik diungkapin, yang kurang baik saling saling diingetin. Wa yasuddakum an dzikrillah. Yang boleh terjadi penahanan itu apabila menghalangi dari mengingat Allah. Wa yasuddakum an dzikrillah. Wa anis shalah, mengganggu ketenangan sholat. Jangan selalu curigalah dengan orang zikir, orang sholat, pelaksanaan syariat Islam. Fahal antum muntahun. Itu Al-Quran surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 90 sampai 91. Kita lihat di dalam tafsir As-Sawi misal di juz 1 sebelah kanan halaman 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris dari bawah di sebelah kanan. Inna idban ibn Malikin sana'a ta'aman li jama'atin min as-sahabati wa fihim Sa'd ibn Abi Waqqas fa'akalu wa syaribu al-khamra. Faftakharu wa tanashadu asy-syi'ra. Fanshada Sa'dun qasidatan yamdahu biha qaumahu wa yahju al-ansara. Fashajja rajulun minhum ra'sahu farufi'a dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala Umar, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyan. Fa'anzalallahu ayatal ma'idati
ila qawlihi fahal antum muntahun, Al-Maidah ayat yang 90 91, faqala Umar intahina ya Rab. Itu di antara penjelasan. Jadi ayat yang kami jelaskan tadi kami mengutip dari tafsir As-Sawi tadi. Mohon maaf, segala sesuatu itu diukur dari orang yang lemah. Jadi jangan diukur dari orang yang kuat. Jadi segala sesuatu coba tanyakan kepada masyarakat. Jangan berangkat dari oknum pejabat, maaf. Dulu sahabat Abu Bakar, ketika beliau sambutan pertama, qad ullitu alaikum walastu bi khairikum. Fa in ahsantu fa'inuni wa in saraftu faqawwimuni. Saya ini bukan orang yang paling baik di antara kalian, yang terbaik. Tawadhu beliau. Sebenarnya beliau orang terbaik setelah Nabi. Kalau saya benar, tolong bantu. Tapi kalau saya nggak benar, ingatin. Luar biasa, bukan basa-basi beliau. As-sidqu amanah. Orang benar itu menyampaikan kebenaran, melakukan kebenaran, itu memang amanah tugas kita. Apalagi kalau kita menjadi petugas publik, aparatur pemerintah, memang mesti dinilai. Kalau nggak mau dinilai, nggak mau dikasih masukan, nggak mau dikritik, ya kenapa jadi oknum pejabat? Demikian juga pendukungnya. Jangan kalau dikasih masukan, dikritik, lalu sedikit-sedikit lapor. Mendingan klarifikasi, dirukunkan. Kecuali kejahatan yang tadi itu, yang melahirkan adawa permusuhan, al-baudha, kebencian. Dan ini tidak boleh ditarik-tarik sebagai undang-undang karet. Jadi tariklah kepada suatu kebaikan. Rukunkan, ayomi semua pihak. Wal kadzibu khiyanah. Kebohongan itu adalah pengkhianatan. Jadi waddha'ifu fikum qawiyyun indi hatta akhadha lahu haqqah. Orang yang lemah itu akan aku kuatkan. Aku akan berikan hak-haknya. Jadi masyarakat itu yang perlu diutamakan. Jangan dibalik. Wal qawiyyu dha'ifun indi hatta akhudha minhul haqqa insyaallah. Orang yang kuat itu distabilkan agar tidak terlalu kuat, yang lemah dikuatkan sehingga dia berjalan sejajar. Di masyarakat itu sejajar. Itu bapak, itu seperti itu namanya bapak. Kita punya anak banyak, ada yang kata-katanya tegas, ada yang lembut. Jadi semua anak kita mesti dirukunkan. Nggak bisa kita, lalu kita berpihak kepada salah satu anak kita. Lalu kita mudah menerima pengaduan salah satu anak kita, lalu salah satu anak kita penjarakan. Janganlah, itu kan sama-sama anak bangsa. Musuh kita itu yang dari luar itu loh, yang mau mengambil kekayaan kita, memperbudak, sehingga rakyat kita itu harus dibuat sejahtera semua, kaya semua, terhormat semua. Apalagi seorang ulama. La yada' ahadum minkum al-jihad fa innahu la yada'hu qaumun illa darabahullahu bidzul. Kita itu semua harus berusaha. Berjihad itu berusaha untuk melaksanakan Al-Quran, As-Sunnah, syariat Islam ini secara bertahap, kebaikan, kebenaran. Ati'uni ma ata'tullah wa rasulah. Taatlah kepada aku, kata sahabat Abu Bakar, selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa'idha asaitullaha fala ta'ata li alaikum. Kalau aku tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah, tolong aku jangan ditaati. Qumu ila sholatikum. Rajin sholat, tegakkan sholat. Yarhamkumullah. Maka Allah akan menyayangi kalian semua, kita semua. Jadi sahabat Abu Bakar sudah mengingatkan dari zaman dulu. Subhanallah. Mohon maaf. Sesuatu kezaliman, suatu kejahatan yang luar biasa itu apabila datang dari oknum pejabat, orang yang kuat. Kenapa? Kejahatan yang datang dari oknum pejabat ini yang bahayanya luar biasa. Karena mereka bisa menahan.
Dan itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin rasbah. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 79. Amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik. Malik itu penguasa. Dulu ada malik, malaikat. Kalau malik itu raja. Oleh karena itu di pintu di Mekah, di masjid itu ada pintu Malik Fahad dan lain sebagainya. Wa kana wara'ahum, dan ada wara'ahum yaitu di depan mereka. Karena wara' itu karena dia akan berputar balik kan. Jadi yang dimaksud depan mereka malikun, wara' itu dorof, khobar dorfiyah dari kana yang terdiri dari dorof, wara' mudhaf, hum mudhafun ilaih, wal mim itu hak dhamir lil jam'i, wal mim alamatil jam' itu. Wal mim alamatul jam'. Malikun itu isimnya. Wa kana wara'ahum, dan ada yaitu depan mereka malikun apa oknum pejabat. Ya'khudhu kulla safina, yang biasa mengambil kapan saja, akhadha ya'khud. Biasanya ada saja oknum pejabat itu yang kerjanya mengambil hak-hak orang yang dilemahkan atau lemah atau dilemahkan. Jadi sudah dia punya uang, punya jabatan, harta orang lemah pun masih diambil. Itu karakter dari oknum malik. Ya'khud. Jadi ya'khud itu karena fi'il mudhari' menunjukkan sedang dan akan. Al-Quran nggak pernah bohong. Tidak semuanya, tapi oknum pejabat seperti itu di masa-masa tertentu, tempat tertentu pasti ada yang kayak begitu. Ada malik ya'khudhu kulla safina, mengambil siapa malik kulla safina, kepada tiap-tiap perahu. Perahu milik orang, padahal dia punya kapal pesiar, hartanya banyak, triliunan, miliatan. Kulla safinatin ghasbah, dengan cara ghasbah, dengan cara ghasab, merampas, bukan haknya. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 79. Dan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasad. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Di dalam tafsir Al-Qurtubi itu, di antara penafsiran Al-Quran surah Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 41, telah tampak al-fasadu apa fasad, kerusakan, fil barri di darat, wal bahri di laut. Nah, tadi itu wa kana wara'ahum malik. Nah, itu di laut itu kan nyambung dengan tadi. Wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kulla safinah. Di laut kan safinah itu. Jadi di antara kerusakan di darat dan di laut itu apabila oknum pejabat sudah bertindak zalim. Di antara bertindak zalim ya seperti tadi itu. Oknum pejabat mengambil hak-haknya orang, hak-haknya rakyat. Ya mudah-mudahan Allah memaafkan. Kalau bisa mudah-mudahan nggak jadi. Bagaimana token untuk listrik, demikian juga bisa dipajakin. Mestinya untuk membantu ekonomi rakyat itu, kecuali kalau dia itu suatu perusahaan dan lain sebagainya. Atau apa ya, untuk HP itu pengisian HP dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi di antara menurut tafsir Al-Qurtubi, kerusakan di darat dan di laut itu di antaranya seperti itu, dan harga yang mahal. Itu termasuk
kerusakan yang diakibatkan oleh oknum pejabat. Di dalam tafsir Al-Qurtubi misal, juz 14 halaman 38 sampai 39. Waqala Ibnu Abbasin wa Ikrimah wa Mujahid, fasadul barri qatlu ibni Adam akhahu. Qabil qatala Habil. Terjadi akibat kedengkian bagaimana Qabil membunuh Habil, saudaranya. Itu fasadul barri. Sedangkan fasadul bahri wa fil bahri bil malik. Alladzi kana ya'khudhu kulla safinatin husbah. Itu Al-Kahfi ayat 79. Di antaranya aidhahara qillatul ghais wa ghala'us si'ri. Di antaranya begitu barang-barang semuanya mahal, itu termasuk kerusakan. Nah, bagaimana caranya harga itu murah? Nah, bagaimana? Ya caranya jangan sampai oknum pejabat ini berbisnis dengan rakyatnya. Berbisnis dengan negara lain. Kita menjual barang kekayaan kita, isi laut kita dijual dengan harga yang tepat, sebagian dijual, keuntungannya dibagikan untuk rakyat. Sebagian untuk menjalankan roda pemerintahan. Kehancuran di darat dan di laut itu akibat yang paling dahsyat kalau oknum pejabat sudah zalim kepada rakyatnya. Karena bisa memenjarakan, bisa menangkap. Dan ini diceritakan di dalam Al-Quran surah Thaha. Surah yang ke-20 ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tiyahu faqula inna rasulah. Itu tasniyah. Oleh karena itu panjang. Karena ini untuk menunjukkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Inna rasula rabbik. Fa'arsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibhum. Qad ji'naka biayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Fa'arsil ma'ana bani Israel. Surah Thaha surah yang ke-20 ayat 47. Tugas pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masrabah. Memerdekakan orang, mengeluarkan orang dari tahanan. Tahanan politik itu harus dikeluarin itu. Nabi Musa juga begitu. Arsil ma'ana bani Israel. Wahai Fir'aun. Pertama permintaan saya ini Rasulullah Rabbik. Setelah itu beliau memperkenalkan diri. Setelah itu beliau menyampaikan. Arsil ma'ana bani Israel. Tolong lepaskan tahanan-tahanan politik itu, wahai Fir'aun. Padahal Bani Israel ini nggak Islam. Nabi Musa, Nabi Harun itu Islam. Tapi bukan soal kita beda agama, siapapun agamanya, meskipun kita beda agama, apabila ada kezaliman, wajib kita menolong dan menghilangkan kezalimannya itu. Lepaskanlah tahanan-tahanan politik, jangan dikit-dikit ditahan. Kalau mau diperiksa, dirukunkan. Untuk sesuatu yang memang pantas ditahan karena melahirkan ada wal baghdha, permusuhan dan kebencian, kegaduhan, tapi ukuran kegaduhan itu jelas. Al-murjifun menurut Al-Quran itu adalah, lihat Al-Quran, surah Al-Ahzab, atas dan bawahnya adalah orang-orang yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menjalankan syariat Islam, yaitu menyakiti Allah dan Rasulnya, menyakiti al-mu'minin, dan menyakiti sama anak bangsa. Itu. Al-Quran surah Thaha surah yang ke-20 ayat 47. Farsil ma'na bani Israel wa la tu'adzibhum. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di materi kita Fathul Bari juz 9 mulai dari halaman 557 sampai halaman 586. Hadis Bukhari 5308 sampai 5317. Intinya itu Nabi itu selalu berusaha merukunkan. Itu. Bahkan
merukunkan keluarga. Karena dari keluarga yang tenang akan melahirkan masyarakat yang tenang. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dulu ada orang yang bersengketa tentang keluarganya. Lalu Nabi sebenarnya kurang suka dengan perselisihan di antara keluarga. Kau bisa, niatnya dulu kan akad. Akad itu ikatan. Nikah itu untuk saling menyenangkan, membahagiakan. Lalu kalau sudah begitu itu mestinya wa asyirun nabil ma'ruf, pergauli dalam pengertian kita harus ya saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan, saling melindungi. Nah, itu asyiruhun nabil ma'ruf. Lalu apabila ada kekurangan, saling memperbaiki, saling menutupi. Karena kalau sudah nikah begitu, kecuali darurat. Darurat itu karena menyiksa fisik, sudah betul-betul tidak saling menghargai, ya sudah, karena dulu nikah cara baik-baik, kalau itu harus pisah, terpaksa pisah dengan cara baik-baik. Tanpa harus saling mencaci maki. Nah, terjadilah dulu saling tuduh-menuduh. Dah rumah tangganya tidak bahagia, maka Nabi mengingatkan, di antara kalian itu pasti ada yang kurang jujur, oleh karena itu sebaiknya bertobat. Kalau memang harus berpisah, ya sudah, berpisah dengan cara yang baik-baik. Anna Uwaimiran al-Ajlani ja'a ila Asim bin Adiyin al-Ansari faqala lahu ya Asim ara'aita rajulan wajada ma'amratihi rajulan ayaqtuluhu fataqtulunahu kaifa yaf'alu salli ya Asim an dzalika Rasulullah fas'ala Asim Rasulullah an dzalika fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masailah wa abaha hatta kabura ala Asim mimma sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma raja'a Asimun ila ahlihi ja'ahu Uwaimir faqala ya Asim madza qala laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Asim li Uwaimir lam ta'tini bi khair qad kariha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al mas'alata allati sa'altuhu anha faqala Uwaimir wallahi la antahi hatta as'aluhu anha. Fa'aqbala Uwaimirun hatta ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa saqan nasi. Faqala ya Rasulullah, ara'aita rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan ayaqtuluhu fataqtulunahu am kaifa yaf'alu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qad anzalallahu fika wa fi sahibatika fadhhab fa'ti biha qala sa'al fatala'ana wa ana ma'an nasi 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam falamma faragha min tala'unihima qala Uwaimirun kadzabtu 'alaiha ya Rasulullah in amsaktuha fatallaqaha thalathan qabla an ya'murahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ibnu Syihab fakanat sunnatal mutala'inain. Ada keluarga dulu menuduh bahwa keluarganya ini melakukan suatu perbuatan yang kurang baik. Lalu Nabi menyampaikan, ya kalau begitu mari kita bersumpah dulu bahwa di antara kalian ini ada kejujuran. Keduanya kita nunggu sampai anak kamu lahir. Kalau anak kamu itu besok lahir seperti kamu, yaitu anak kamu. Kalau anak kamu itu lahir seperti orang laki-laki yang dituduhkan kepada orang itu, ya anaknya dia. Lalu nanti lahir seperti yang dituduhkan itu, seperti yang dituduhkan. Jadi akhirnya dipisah oleh Nabi. Jadi itu terjadi di sahabat Ansar waktu itu. Wa kanat hamilan wa kana ibnuha yud'a li ummihi. Wa kana dzalika ar-rajul musfarran qalilal lahmi sabta asy-sya'ri. Wa kana alladhi idda'a alaihi annahu wajadahu inda ahlihi azamah khadalan kathiral lahmi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainahuma qala rajul ibn Abbas fil majlisi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma bayyin. Kami ulangi, wa kana alladhi idda'a alaihi annahu wajadahu inda ahlihi adama khadalan kathiral lahmi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma bayyin. Faja'at syabihan birrajul alladhi dzakara zawjuha annahu wajadahu fala'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
bainahuma. Ini mohon maaf ada suara orang motong rumput rumah kami di depan. Wa qala Allahu ya'lamu inna ahadakuma lakadzib fahal minkuma ta'ib. Jadi Nabi itu selalu berusaha merukunkan orang yang berselisih. Wa kana dzalika ar-rajulu musfarran qalilal lahmi ja'dan sabata sya'ri wa kana alladhi wajadahu 'inda ummihi adama qadalan katsiral lahmi ja'dan qatata. Ini pelajaran. Wa fihi annal bala'a muwakkalun bil mantiq, hati-hati kalau bisa selesaikan, hati-hati dengan ucapan, WhatsApp segala macam. Karena akibat ujian bala itu berawal dari ucapan, tuduhan, segala macam. Untuk harus berkata yang baik-baik saja dan yang pasti-pasti saja. Itu yang kita sampaikan materi kita hadis Bukhari, Fathul Bari juz 9. Selanjutnya terakhir yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka menjaga untuk saling menghargai dan menghormati, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan diantaranya di dalam hadis Bukhari, nomor hadisnya 853 sampai 856. Di antaranya menurut sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol fi waswati Khaybar. Ini terjadi di 7 Hijriah. Waktu wazwah Khaybar, kejadian Khaybar, man akala min hadhihi syajarah. Adapun siapa orang yaitu memakan siapa man min hadhihi syajarah, dari ini makanan pohon dedaunan, yakni atum, bawang putih, fala yaqrabanna masjidan. Jangan dekat-dekat ke masjid kami. Ini maksudnya makan bawang itu khawatir lisan kita bau. Kalau bau menyakiti orang saat kita di masjid. Ini pelajaran supaya kita jangan menyakiti dari apa saja kepada sesama umat Islam. Bau badan kita, lisan kita. Haram sih tidak, tapi menyakiti itu menyakiti kayak begitu saja. Maksudnya haram memakan bawang sih tidak, makruh. Tapi dari akibat makan bawang kalau tidak tepat itu kan berbau. Berbau itu menyakiti. Nah, menyakiti itu haram. Nah, itu akibatnya itu begitu nanti. Kalau tidak pengen haram makan bawang itu jangan banyak-banyak atau dimasak dulu bawangnya. Atau dinetralisir, kumur-kumur, pakai pengharum, dan lain sebagainya. Begitu. Kenapa? Kalau Nabi tidak sama sekali, kecuali kalau udah dimasak. Kenapa? Karena Nabi itu selalu berhadapan dengan malaikat Jibril. Ketika ditanya, emang haram Nabi bawang? Tidak. Cuma saya khawatir ketika saya bicara dengan teman saya, malaikat Jibril, lalu bau. Ketika bau, saya kan gak enak menyakiti sesama muslim dengan bau badan kita, bau mulut kita, dari kiriman WA kita juga berbau misalnya. Itu cara kita berhubungan dengan sesama umat Islam. Bagaimana kita tega bisa menghukum sesama umat Islam? Cobalah kalau sesama umat Islam itu cari celahnya supaya kita tidak mudah menghukum, kecuali jelas-jelas tindakannya membunuh, mencuri, melakukan homer tadi, perjudian yang melahirkan adawa wal baghdha itu tadi. Yuridu athum fala yushana fi masajidina. Kalau bawang saja enggak boleh, apalagi menyakiti yang lain. Itu berangkat dari Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an itu sudah ada aturannya. Diabadikan dalam Al-Quran surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina. Salam itu assalamualaikum. Kalau salam itu orang minta perlindungan, orang non-Islam minta perlindungan. Orang Islam minta perlindungan wajib kita lindungi, apalagi orang yang sudah Islam. Jangan sampai orang yang sudah Islam lalu kita tuduh tidak mukmin sehingga kita boleh mudah melecehkannya, menangkapnya, menghukumnya, bahkan membunuhnya. Haram itu. Lebih haram dari menghancurkan Ka'bah. Dalam keadaan perang saja kita harus fatabayyanu. Idza darabatum fi sabilillah, dalam keadaan perang saja kita harus tabayun. Apalagi dalam keadaan seperti di Indonesia, aman tidak dalam keadaan perang. Tidak boleh menyakiti sama umat Islam, apalagi membantainya, membunuhnya. Tidak boleh. Itu sampai Allah dalam satu ayat, surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 94, tabayun itu diulang 2 kali. Satu ayat. Wa idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Nanti diulang lagi. Famannallahu alaikum fatabayyanu. Kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah marah besar, tapi sudah dimaafkan oleh Allah, apalagi sudah bertobat, yaitu kepada sahabat Usama bin Zaid. Karena menuduh orang yang sudah beriman dituduh taqiyah, sehingga beliau menyakitinya. Itu diabadikan di dalam Bukhari 4269. Allah syaqaqta sadrahu fa halla syaqaqta ambatni fa'alimta ma fi qalbi. Itu Fathul Bari juz 7 halaman 658. Kejadian itu 7 Hijriah di bulan Ramadan. Jadi hati-hati kalau dengan umat Islam. Yuridu atum fala yaushana fi masajidina. Qultu ma ya'ni bihi qala ma urahu ya'ni illa ni'ahu. Illa natnahu. Ni'ahu natnahu itu bau. Man akala thum, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Nabi katanya bersabda, man akala thum itu bawang putih, au basalan bawang merah, falyatazilna. Au qala falyatasil masjidana wal yaqut fi baitihi. Wa annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam utiya bi kidrim fihi khadiratum min bukulin fawajada laha riha fasa'ala fa ukhbira bima fiha min al bukuli faqala qarribuha ila ba'di ashabihi kana ma'hu falamma ra'ahu kariha aklaha qala kul fa inni unaji man la tunaji. Di dalam riwayat yang lain dari sahabat Anas, man akala min hadhi syajarati fala yaqrabna, itu maksudnya kepada kami aula yusalliyanna ma'ana. Ini ada di Bukhari 4215 sampai 4218 atau 5521 sampai 5522 atau 7359. Jadi banyak sekali anjuran agar kita menjaga perasaan saudara kita sama anak bangsa, apalagi sama umat Islam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklithum yauma Khaibar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Ar-Rahman ayat 6. An-najmu sayur di situ. Wasyajar pohon, yasjudani. Semua makhluk Allah, langit, bumi dan seisinya, termasuk tumbuh-tumbuhan itu sama-sama makhluk Allah yang beribadah. Hanya saja kita harus sama saling menghargai, hanya saja kita harus menempatkan diri dan kita menempatkan mereka pada tempatnya. Mempergunakan mereka pada posisinya. Itu yang dimaksud Islam wasati itu seperti itu. Tempatkan pada porsinya. Suatu ketika sa'ala maudhi asabi'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fasun adzalika marratan faqil lahu lam ya'kul. Abu Ayyub Al-Ansari.
Wa kana at-ta'am fihi thum faqala ahramun huwa ya Rasulullah qala la walakin akrahuhu. Di dalam riwayat yang lain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ursila ilaihi bi ta'amin min hadrah fihi basal aw karas falam yara fihi athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aba ayyakula faqala lahu ma mana'ak qala lam ara athar yadak qala astahyi min malaikatillah wa laysa bi muharram. ولهما من حديث أم أيوب قالت نزل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتكلفنا له طعاما فيه بعض البقول فذكر الحديث نحوه وقال فيه كلوا فإني لست كأحد منكم إني أخاف أوذي صاحبي. Aku khawatir menyakiti saudaraku sesama muslim dengan bau lisanku karena makan bawang, apalagi menyakiti malaikatnya Allah, malaikat Jibril. Fil hadis bitarki adal malaikati wa tarki adal muslimin. Nah, itu silahkan dicek yang kami sampaikan tadi, yaitu di dalam Fathul Bari juz 2 mulai dari halaman 430 di sebelah kanan bawah sampai 437 di sebelah kiri bawah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aura, oh tidur ya? Ini bener nggak abinya matiin? Udah bener nggak? Ini tadi tak pencet. Betul.